Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak dosen dan teman-teman sekalian. Di sini kami kelompok 6 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan judul Pentingnya Pendidikan Politik bagi Masyarakat dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Berpartisipasi. Program Studi Manajemen PJJ S1 MJ 303. Kelompok 6 terdiri dari 1. Ali Faik, 2. Saya sendiri Muhammad Prima Irwansyah, 3. Jumardi S, 4. Eko Hardiono Aji, 5. Realiazika Jakobus, 6. Meliana, 7. Dewi Apri Nuryani, 8. Retno Ayu Lestari, 9. Anisya Andriyanti, 10. Dede Siti Nurjana, 11. Trisma Hanifah, 12. Fikri Jatendra A. Di sini kami ada 12 grup, 12 orang yang mana presentasi ini kami sudah bagi-bagi tugas. Yang terakhir adalah tugas saya dan Mbak Anisya untuk mempresentasikan dan merekod video presentasi ini. Kita mulai langsung. Pengertian pendidikan politik. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang sistem politik, hak dan kewajiban warga negara, serta motivasi partisipasi politik masyarakat. Pendidikan politik sangat penting bagi masyarakat karena membantu mereka memahami sistem politik dan membuat keputusan yang bijaksana. Sebagai warga negara juga membantu untuk membangun masyarakat yang sadar dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pemerintah dan masalah sosial. Tanpa pendidikan politik yang baik, masyarakat mungkin tidak memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan tidak berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik. Keuntungan pendidikan politik yaitu 1. Pemahaman sistem politik. Pendidikan politik membantu masyarakat memahami sistem politik, cara kerja pemerintah, dan bagaimana pemerintah mempengaruhi kehidupan mereka. Kedua itu adalah keputusan yang informed. Dengan memahami sistem politik dan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, masyarakat dapat membantu keputusan yang lebih baik dan bijaksana ketika memilih pemimpin atau menentukan pandangan politik mereka. Ketiga, partisipasi yang inform. Pendidikan politik memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik dan membuat suara mereka terdengar dalam proses pembuatan kebijakan. 4. Demokrasi yang kuat. Pendidikan politik membantu membangun masyarakat yang sadar dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pemerintah dan masalah sosial. Ini memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa masyarakat memegang kendali atas pemerintah dan masalah sosial. Kelima itu adalah perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Pendidikan politik membantu masyarakat memahami hak-hak dasar mereka sebagai warga negara dan memastikan bahwa hak ini dilindungi dan dihormati oleh pemerintah. Pendidikan politik memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran berpartisipasi masyarakat dengan cara 1. Memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban. Pendidikan politik memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara, memastikan bahwa mereka memahami bagaimana sistem politik bekerja dan bagaimana mereka bisa mempengaruhinya. Kedua itu, menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Pendidikan politik memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan membangun rasa tanggung jawab sosial terhadap pemerintah dan masalah sosial. Yang ketiga, membangun kemampuan berbagi dan berbicara dan berkontribusi. Pendidikan politik membantu masyarakat membangun kemampuan berbicara dan berkontribusi dalam debat dan diskusi politik, memastikan bahwa pandangan mereka terdengar dan dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan. Keempat, yaitu mendorong partisipasi aktif. Pendidikan politik memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik, memilih pemimpin yang bijaksana, dan memastikan bahwa pemerintah bekerja untuk kebaikan masyarakat. Tentang pendidikan politik, minimnya akses. Salah satu tantangan utama dalam pendidikan politik adalah minimnya akses bagi sebagian besar masyarakat.
Banyak negara yang tidak memiliki program pendidikan politik yang luas atau sumber daya yang cukup untuk memastikan bahwa pendidikan politik tersedia bagi semua warga negaranya. Yang kedua itu adalah tantangan kedua itu adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Banyaknya masyarakat tidak menyadari pentingnya pendidikan politik dan kurang tertarik untuk belajar tentang politik dan sistem pemerintah. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya minat, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan kurangnya informasi yang tersedia. Tantangan ketiga adalah politisasi. Politisasi pendidikan. Dalam beberapa kasus, pendidikan politik bisa dipolitisasi dan digunakan untuk mempromosikan pandangan politik tertentu. Ini juga bisa mempengaruhi objektivitas dan integritas pendidikan politik dan membatasi kemampuan masyarakat untuk memahami sistem politik secara jujur dan objektif. Yang keempat itu adalah tantangannya kurangnya dukungan pemerintah. Dalam beberapa negara, pemerintah tidak memberikan dukungan yang cukup untuk program pendidikan politik seperti melalui pengeluaran anggaran dan memperkuat infrastruktur pendidikan. Dan yang kelima itu adalah kurangnya tenaga pengajar terlatih. Pendidikan politik memerlukan tenaga pengajar yang terlatih dan kompeten untuk menyampaikan materi secara efektif. Banyak negara memiliki kurangnya tenaga pengajar yang terlatih dalam bidang ini, membatasi kemampuan masyarakat untuk memahami sistem politik dan berpartisipasi dalam kegiatan politik. Lalu, memperkuat pendidikan politik dan meningkatkan partisipasi adalah dengan cara peningkatan akses, yaitu memberikan akses pendidik politik kepada sebanyak mungkin masyarakat melalui program pendidikan formal dan non-formal. Ini dapat dilakukan dengan memperluas jangkauan program pendidik politik dan pendidikan politik dan memperkuat infrastruktur pendidikan. Yang kedua adalah menyebarluaskan informasi, memberikan informasi yang akurat dan objektif tentang sistem politik dan pemerintah melalui berbagai media seperti buku, internet, dan media massa. Yang ketiga itu diperkuat dengan dukungan pemerintah. Pemerintah harus memberikan dukungan yang cukup untuk program pendidikan politik seperti melalui pengeluaran anggaran dan memperkuat infrastruktur pendidikan. Dan yang keempat itu tenaga pengajar yang terlatih, menyediakan tenaga pengajar yang terlatih dan kompeten untuk menyampaikan materi pendidikan politik secara efektif. Contoh-contoh kasus yang memerlukan pendidikan politik: kepemimpinan tidak berkualitas. Dalam beberapa negara, kepemimpinan yang tidak berkualitas dapat mempengaruhi hidup masyarakat dan memicu ketidakstabilan politik. B. Partisipasi yang rendah dalam pemilu. Dalam beberapa negara, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu rendah. Yang C adalah konflik politik dan sosial. Dalam beberapa negara, konflik politik dan sosial terjadi karena ketidakpahaman dan diskriminasi. Dan D, kebijakan yang tidak baik. Dalam beberapa negara, kebijakan yang tidak baik dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Lalu untuk next slide itu akan dibacakan oleh Mbak Anisha Adrianti. Ya. Mbak Anisha. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai cara untuk memperkuat pendidikan politik dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang pertama dapat dilakukan dengan penghapusan politisasi pendidikan dengan cara menghapus politisasi tersebut dari pendidikan politik dan memastikan bahwa materi yang disampaikan adalah objektif dan jujur. Kemudian yang kedua dapat dilakukan dengan penggunaan metode pembelajaran yang kreatif. Dengan metode yang kreatif dan juga menyenangkan untuk memotivasi masyarakat untuk belajar dan berpartisipasi, maka akan lebih membantu untuk memperkuat pendidikan dalam berpolitik. Dan juga yaitu mempromosikan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan politik dan partisipasi politik melalui berbagai kampanye dan kegiatan sensitasi. Kemudian, untuk kesimpulannya sendiri, pendidikan politik merupakan bagian yang penting dalam membentuk masyarakat yang sadar dan berpartisipasi. Dengan pendidikan politik tersebut, masyarakat dapat memahami sistem politik dan membuat keputusan yang lebih baik sebagai warga negara. Pendidikan politik juga dapat membantu masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dan memotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Namun, masih ada beberapa tantangan dalam pendidikan politik seperti minimnya akses dan kurangnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat dan juga
membantu agar pendidikan politik bisa lebih diluaskan aksesnya untuk pendidikan politik, memperkuatkan tenaga pengajar, dan juga mempromosikan kesadaran masyarakat. Secara keseluruhan, pendidikan politik merupakan hal yang sangat penting bagi pembangunan masyarakat dan juga pembangunan negara, agar mereka bisa sadar dan berpartisipasi juga untuk kemajuan negara tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang terus-menerus untuk memperkuat pendidikan politik baik dari masyarakat ataupun pemerintah dan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang luas untuk mempelajari sistem politik dan berpartisipasi juga dalam kegiatan politik. Kemudian untuk sarannya yang bisa dilakukan adalah yang pertama untuk memperluas akses dan informasi dalam pendidikan politik untuk masyarakat melalui program-program pendidikan formal dan non formal termasuk program sekolah, kursus, diskusi dan seminar-seminar yang bisa diadakan secara gratis ataupun secara berbayar sesuai dengan kebutuhan para masyarakat dan juga golongan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilihan umum dan membuat kebijakan termasuk dalam proses pemilihan umum dan pembuatan kebijakan termasuk melalui sistem pemilihan yang transparan dan partisipatif dan juga melalui media sosial dengan inisiatif-inisiatif dari komunitas. Kemudian dapat mengurangi diskriminasi dan konflik politik sosial dengan menciptakan dialog dan diskusi antara kelompok-kelompok yang berbeda dan meningkatkan toleransi serta kerjasama antar kelompok. Kemudian juga bisa kita lakukan dengan meningkatkan kualitas kepemimpinan dengan mempromosikan transparansi dan akuntabilisasi dan juga pemimpin tersebut dipastikan bahwa memperhatikan kepentingan masyarakat serta bertindak dalam kepentingan masyarakat. Kemudian kita juga dapat menciptakan budaya politik yang positif dan menghormati hak-hak dan kebebasan warga negara dengan mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan memastikan bahwa pemerintah dan pemimpin bertindak secara profesional dan beretika. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga semua yang kita sampaikan dapat menjadi suatu pendidikan yang bermanfaat dan menjadi saran untuk ke depan harinya. Amin.